Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan syarah Ibn Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik. Di hari ini kita masuk bait 183. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ba'da datil kasri tashabul khabar la mubtida'in nahwu inni lafazar wa ba'da datil kasri tashabul khabar la mubtida'in nahwu inni lawazar. Mudah sekali, alhamdulillah. Ba'da datil kas, setelah yang berkasro, yaitu setelah inna. Setelah inna. Tashabul khabar la mubtida. La mubtida itu fa'ilnya. Lam ibtida tashabul khabar, menemani khabar. Nah, inilah wazar. Contohnya inilah wazar. Dan setelah inna, biasanya pada khabarnya ditemani oleh siapa? Lamul ibtida. Mudah sekali kalau ini. Kata beliau, yajuzu dukhul lamul ibtida ala khabar innal maksura. Boleh masuk lamul ibtida pada khabarnya inna yang dikasroh. Nah, contoh inna zaidan laqaimun. Wa hadhihi lam hakkuha an tadkhul ala awalil kalam. Lam ini haknya dia masuk di awal kalimat. Li'anna laha sadrul kalam. Kan dia memiliki hak berada di mana? Di awal kalimat. Fahaqquha an tadkhul ala inna. Maka sebenarnya haknya untuk masuk pada inna. Nah, contoh la inna zaidan qaimun. Sebenarnya seperti itu kalimatnya. Karena namanya juga lamul ibtida. Lamul ibtida itu lam yang terletak di mana? Di awal, itu haknya. Lakin lamma kanatil lam litta'kid, akan tetapi tatkala lam itu berfungsi untuk menguatkan, karena lamul ibtida juga dinamakan dengan lam at-taukid. Wa inna litta'kid, inna juga untuk ta'kid. Karihu al-jam'a bain harfaini bima'nan wahid. Maka mereka tidak suka untuk mengumpulkan dua huruf yang sama maknanya. Fa'akharul lama ilal khobar. Maka mereka akhirkan lam pada apa? Khobar. Paham rahasianya? Makanya yang disebutkan ini lam muzahlaqa. Muzahlaqa. Lam yang dijauhkan dari inna. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala tadkhulu hadhihi lam ala khabari baqi akhwati inna. Nah, ini faedah penting juga. Tidak masuk lam ini pada khobar selain inna, dari saudari-saudari inna. Fala takun, tidak boleh untuk mengatakan la'alla zaidan laqaim. Tapi wajazal kufiyun dukhulaha. Orang-orang Kufa apa? Bolehkan, karena selalu orang Kufa dalilnya apa? Kias. Kalau boleh pada inna, maka boleh juga pada selain. Karena ini kan asalnya inna kan dan saudari-saudarinya masuk pada siapa? Masuk pada mubtada khobar. Nah, ini kan lam bisa masuk pada mubtada khobar. Paham kata mereka? Iya. Kufi yang membolehkan dukhulnya fi khobar lakin wa ansyadu dan mereka bawakan syair yalumunani fi hubbi Laila awadili walakinnani min hubbiha la'amidu. Mana dia? La'amidu. Itu khabarnya siapa? Lakinnani. Tapi kata beliau rahimahullah, wa kurrija, dan dikasih jalan keluar, bukan dikeluarkan, tapi dikasih jalan keluar ini syair ala anna lama zaida. Lam di sini ada lam apa? Zaida. Bukan dikeluarkan syair ini dari ini, tapi dikasih jalan keluar bahwa lam dalam syair ini apa? Zaida. Tambahan saja. Kama syadda ziyadatuha fi khabar amsa. Sebagaimana juga dia dianggap syad, dia tambahan di mana khabarnya apa? Amsa. Amsa kan siapa? Temannya siapa Amsa? Kan temannya Kana memang tidak masuk. Tapi dia masuk dalam syair. Kenapa?
Syad. Nah, sama juga di sini juga. Nah, quli seperti perkataan penyair. Maru ujala faqalu kaifa sayyidukum faqala man sa'alu amsa lama juhuda. Lihat mana dia? Amsa lama juhuda. Masuk apa? Lam. Dianggap apa di sini? Syad. Karena masuk. Lah jauh ini. Kalau temanya inna kan masih mending. Iya kan? Masih bisa kiaskan dengan siapa? Inna. Ini sudah temanya siapa? Karena tentunya lebih jauh lagi. Makanya ini syad. Ya. Ay amsa majuhudan. Wa kamazidat fi khobaril mubtada syududan. Sebagaimana juga ditambah pada khobarnya mubtada secara syad. Kan? Asalnya kan kalau mubtada khobar saja. Tidak masuk inna ini. Tidak masuk siapa? Inna. Tidak masuk inna. Asalnya kan lamul ibtida masuk di mana? Di mubtada. Sekarang tiba-tiba masuk di mana? Khobar. Dianggap syad juga. Sama. Sama semua ini modelnya. Lihat. Kaqauli seperti perkataan penyair. Ummul Hulaisi la'ajuzun Ummul Hulaisi la'ajuzun syahrobah. Syahrobah. Tardo minal lahmi bi'atmir raqabah. Mana dia? La'ajuzun. La'ajuzun. Masuk pada siapa? Khobar. Seharusnya kan kalimat yang tidak syad adalah apa? La ummul hulaisi ajuzun syahrobah. Tardo minal lahmi bi'atmi raqabah. Iya. Itu semua dianggap syad. Wa ajazal mubarrid dukulaha fi khobari annal maftuhah. Ini masih mending sedikit ya. Karena kan anna kan bisa dibaca juga apa? Inna. Al-mubarrid membolehkan dia masuk pada khobarnya anna yang di fathah. Wa qad quri asyadan telah dibaca secara syad ada dalam riwayat tapi di luar daripada qaedah. Illa annahum dia baca begitu maksudnya. Illa kan bacaan yang benarnya di sini illa innahum la ya'kuluna at-ta'am bi fathi anna tapi dia baca apa? Anna. Illa annahum. Tapi kata beliau wa yataqarraju aidan ala ziyadatil lam. Tapi dikasih juga jalan keluar bahwa lam di sini apa? Zaidah kalau dibaca anna. Kalau dibaca inna selesai masalah bukan zaidah. Memang apa? Pas. Dia maksud memang pada khobarnya siapa? Inna. Ini kalau kita baca siapa? Anna. Dipahami ini? Kalau kita baca anna. Ya, dalam Quran kita katakan ya silawa taukid. Selesai pembahasan lamun ibtida masuk pada khobar. Terus beliau sempurnakan lagi. Ya, tempat yang masuk ini dan tidak masuknya. Wala yalidil lama ma qad nafiya wala minal af'ali ma qaradiya wa qad yaliha ma qad ka inna da laqad sama alal ida mustahwida. Ini bait yang kedua ini kebanyakannya contohnya. Wala yalidil lam. Lam ini tidak terletak setelah ma qad nufiya, apa yang telah dinafikan. Jadi itu lam masuk pada kalimat apa? Musbat. Tidak masuk pada apa? Manfi. Iya. Wala minal af'ali karodiyah. Tidak pula masuk di fiil-fiil yang seperti rodiyah. Maksudnya fiil-fiil tam. Mutasarrif. Dia tidak masuk ini lam pada fiil-fiil apa? Yang bertasrif. Dipahami nih? Jadi pertama tadi tidak masuk pada siapa? Jumlah yang manfi. Dia juga tidak masuk pada fiil seperti rodiyah. Itu fiil-fiil yang mutasarrif sempurna. Enggak. Wa qad yaliha ma'a qad. Tapi kadang juga dia masuk tapi disertai oleh siapa? Kode. Makanya di sini nanti la kode. Kadang itu di fiil mutasarrif atau fiil manfi misalnya tapi disertai oleh siapa? Kode. Ka inna da la kode sama alal ida mustahwida. Lihat. Inna da la kode sama. Masuk pada siapa ini? Tidak masuk pada fiil yang mutasarrifnya, tapi masuk pada
kode. Tapi beliau bilang wa kode yaliha. Kadang-kadang. Iya. Ini masih pembahasan tempat yang tidak boleh ada lam. Kata beliau rahmallah, idza kana khabaru inna manfiyan. Kalau khabarnya inna itu dinafikan, lam tadkhulu alaihi lam, maka tidak masuk padanya lam. Kan tadi dia masuk pada khobar. Tapi kalau masuk khobarnya dinafikan, maka tidak ada. Tidak masuk lam. Fala takun, tidak boleh untuk katakan inna zaidan lama yakum. Maksudnya inna zaidan ma yakum, kan tunggu zaid tidak berdiri. Kan nafi. Antum masukkan apa padanya? Lam. Tidak boleh. Wa qad warada fi syi'ri. Tapi kadang datang dalam syair. Kan syair kan darurat. Kaqauli seperti perkataannya, wa alamu inna tasliman wa tarkan lila mutasyabihani wala sawa. Mana dia? Lila. Masuk pada apa itu? Masuk pada khabar yang dinafikan. Masuk pada khabar yang dinafikan. Tapi ini apa? Datang dalam syair. Wa asyara biqaulihi, dan beliau isyaratkan dengan ucapannya, wala minal af'ali qaradiyah, tidak pula masuk dari fiil-fiil seperti radiyah, yaitu maksudnya apa? Ila annahu idza kana al-khabaru madiyan mutasarrifan ghairu makrunun biqad. Yaitu kalau ya fiil, jika khabarnya fiil madi yang bertasrif tidak digandengkan dengan kode, lam tadkhulu alaihi lam. Tidak masuk padanya apa? Lam. Fala takun, tidak boleh antum bilang inna zaidan la radiyah. Paham kan? Inna zaidan la radiyah. Wa ajaza dzalikal Kisai wa Hisham. Tapi hal itu dibolehkan oleh Al-Kisai dan Hisham. Fa in kana al-fi'lu mudhari'an dakhala lam alaihi. Kalau fiilnya fiil mudhari maka masuk lam padanya. Makanya belum bilang tadi bukan seperti radiyah fiil madi yang sempurna tasrifnya. Masuk padanya kalau fiil mudhari. Wala farqa bainal mutasarrifna inna zaidan la yarda wa ghairu mutasarrifna inna zaidan la yadaru syar. Jadi kalau fiil mudhari terserah mau dia mutasarrif atau tidak mutasarrif. Kalau dia mudhari boleh apa? Masuk. Yang masalah ini tadi madi yang bertasrif. Hada idalam tuktaron bihisin au saufa. Tapi ada syaratnya kalau fiil mudhari. Ini kalau tidak bergandengan dengan sin atau apa? Saufa. Fa ini turinat bihi. Kalau digandengkan dengannya. Nah, inna zaidan saufa yakum au sayakum. Fa fi jawazi dukhulil lam alaihi khilaf. Maka pada masalah bolehnya masuk lam padanya ada perselisihan. Fajuzu in kana saufa ala sahih. Boleh kalau dia saufa berdasarkan pendapat yang kuat. Wa amma idza kana sin faqalil. Adapun kalau sin maka ini jarang. Wa idza kana madian ghairu mutasarrif. Masya Allah. Kemudian belum katakan setelahnya. Kalau dia madi tapi tidak bertasrif. Fadhahir kalam musannif jawazu dukhulil lam alaih. Maka dohir ucapannya penulis apa hukumnya? Boleh masuk lam padanya. Fatakul inna zaidan la ni'mar rajul. Nah, karena ni'mah kan fi'il apa? Fi'il jami. Boleh. Dohir kalam penulis. Wa inna amron labisar rajul. Wa hadha madhabul Aqfash wal Farra wal Mangkul an-Sibawi la yujizu dzalik. Ini madhabnya Al-Aqfash dan Al-Farra, tapi yang dinukil Sibawi tidak membolehkan hal tersebut. Paham kan? Berarti kalau menurut pendapat Sibawi, yang mutasarrif ataupun yang jamid sama-sama tidak boleh ada apa? Lamnya. Kecuali harus digandengkan dengan kode. Nanti yang sebelum setelahnya. Fa'in kurina al-madil mutasarrif biqode. Kalau digandengkan madi yang bertasrif itu dengan kode, jaza dukhulul lam alai, boleh masuk lam padanya. Wa hadha huwal murad biqaulihi. Inilah yang beliau inginkan dengan ucapan beliau, wa qad yaliha ma kode. Tamam? Jelas ini. Nah, inna zaidan la qad qoma. Boleh. Inna zaidan la qad qoma. Jelas ya? Iya. Kemudian berikutnya lagi, tempat masuknya lam. Wa tashabul wasita ma'mul al-khabar wal fasla wasman halla qablahul khabar. Kata beliau rahmallah, wa tashabu, dan dia, siapa dia? Lam.
Ya, tashabul wasit. Dia masuk pada yang berada di tengah. Tapi ma'mul al-khobar. Pada ma'mul khobarnya. Tahu kan? Kadang kan bisa begini. Zaidun to'amahu akilun. Zaidun to'amahu akilun. Kan begitu? Kalau masuk inna berarti inna zaidan to'amahu akilun. Itu lamul ibtida boleh masuk pada ma'mulnya yang berada di tengah. Paham kan? Boleh masuk yang berada di tengah. Ma'mul khobarnya boleh masuk pada ma'mul khobar. Wal fasla. Dan boleh masuk pada al-fasla. Al-fasla maksudnya domirul fasl. Boleh masuk pada domir apa? Fasl. Wasman halla qoblahul khobar. Demikian pula boleh masuk pada isim yang sebelumnya khobarnya dimajukan. Artinya, kan tadi kan asalnya masuk pada khobar. Tapi kalau khobarnya dikedepankan, kemudian isimnya diakhirkan, maka lam boleh masuk pada isim. Yang penting diakhirkan. Paham kan? Misalnya anggaplah tadi begini. Inna zaidan laqaimun. Nah, boleh antum katakan inna qaiman. Siapa? Inna qaimun la zaidan. Dipahami ini? Boleh. Jadi boleh masuk pada khobar itu asalnya di akhir. Boleh masuk pada isim kalau diakhirkan. Khobarnya diawalkan. Boleh masuk pada domir fasal dan boleh masuk pada ma'mul khobar. Itu semua tempatnya. 4 berarti semuanya. Pada khobar, pada isim kalau diakhirkan, pada domir fasal, pada ma'mul. 4. 4 tempat. Tadkhulu lamul ibtida ala ma'mulil khobar. Masuk lamul ibtida pada ma'mul khobar. Idza tawassata baina ismi inna wa khobar. Kalau dia berada di tengah antara isim inna dan khobarnya. Nah, inna zaidan la to'amaka akilun. Dia berada di mana ini? Antara isim inna dan khobarnya. Wayam bagi ayakun al khobar hina idin mimma yasihu dukhulu lam alaih. Tapi beliau katakan sepantasnya khobar ketika itu dari kata-kata yang bisa kemasukan lam padanya. Sebagaimana yang kami contohkan. Maksudnya pada kata ini sebenarnya bisa saja untuk katakan apa? Dalam contohnya, inna zaidan to'amaka la akilun. Paham ini? Berarti tidak boleh pada kata-kata yang tidak bisa kemasukan lamul ibtida. Seperti yang telah disebutkan. Iya. Ini ketentuannya. Wa in kana al-khabar la yasihu dukhul lam alaihi. Kalau khabarnya tidak bisa masuk lam padanya, lam yasihu dukhulu halal ma'mul. Maka tidak boleh masuk pada apa? Ma'mul. Karena kalau khobarnya saja tidak boleh, apalagi apa? Ma'mulnya yang lebih jauh. Yang lebih jauh. Ini kata beliau rahimahullah. Kama idza kana al-khabar fi'lan madiyan mutasarrifan ghairu makrum biqad. Yang sudah lewat tadi di bait sebelumnya. Sebagaimana kalau khobarnya berupa fi'il madi yang bertasrif tidak digandengkan dengan apa? Qad. Kalau pada fi'il itu yang menjadi khobarnya tidak boleh, maka pada ma'mul fi'il itu tidak boleh. Iya. Lam yasihu dukhul lam alal ma'mul. Maka tidak sah masuknya lam pada ma'mulnya. Fala taqul, tidak boleh untuk katakan inna zaidan la to'amaka akala. Bukan akilun, tapi apa? Akala. Paham? Boleh nggak lam masuk pada akal? Tidak boleh kan? Karena dia fi'il mutasarrif. Tidak bergandengan dengan kode. Maka sini tidak boleh. Tapi wa'ajaza ba'du dzalika ba'duhum. Sebagian mereka membolehkan hal ini. Jadi selalu ada perselisihan ini yang diisyaratkan. Wa inna ma qala al-musannif, dan tiada lain penulis bilang wa tashabul wasita ay al-mutawassit. Itu berada di tengah. Tambihan ala annaha la tadkhulu ala al-ma'mul idza ta'akhkhar. Ini untuk mentambi, untuk mengingatkan bahwasanya dia tidak masuk kepada ma'mul yang berada di akhir. Bahwasanya dia tidak masuk pada ma'mul yang berada di mana? Di akhir. Jadi kalau berada di tengah ma'mulnya boleh. Kalau di akhir kan? Enggak. Kalau takul, maka antum tidak boleh katakan inna zaidan akilun la to'amak. Paham kan? Diakhirkan to'amaknya. Terus kata beliau wa us'ira qawluhu bi anna lam idza daqalat 'alal ma'mul mutawassit la tadkhul 'alal khabar. Fala taqul inna zaidan la to'amaka la akilun. Ucapannya beliau tadi itu bahwasanya lam
jika masuk pada ma'mul yang berada di tengah, tidak masuk pada khobar, ini usyiro, mengesankan. Paham kan? Dia tidak masuk pada, kalau dia tidak masuk pada ma'mul yang mutawasid, maka tentunya dia tidak akan masuk pada khobar. Paham kesannya? Beliau bilang kan, lam, jika masuk pada ma'mul yang berada di tengah, paham kan? Berarti apa yang kita pahami? Tidak masuk juga pada khobar. Karena gimana caranya? Kena akan ada dua. Kan beliau bilang, dia akan masuk pada ma'mul yang di mana? Di tengah. Berarti kita pahami apa? Tidak masuk pada khobarnya. Tidak masuk pada apa? Khobarnya. Lihat contohnya. Makanya beliau bilang, fala takut. Tidak boleh antum katakan, inna zaidan la tu'amaka la akilun. Mau banyaknya lamnya itu. Kan beliau cuma bilang apa? Masuk di mana? Masuk di ma'mul khobar. Berarti dipahami darinya, itu mengesankan dia tidak masuk pada khobar. Karena sudah masuk di mana? Di ma'mul. Sudah masuk di ma'mul. Wadhalika min jihati annahu khossasa dukhulul lam bi ma'mulil khobar al-mutawassid. Demikian itu karena sisinya beliau khususkan masuknya lam dengan ma'mul khobar yang berada di mana? Di tengah. Cuman masalahnya waqad sumi'a dzalika qalila. Tapi telah didengar dari orang Arab hal itu sedikit. Artinya lamnya masuk pada ma'mul, masuk juga pada apa? Khobarnya. Didengar dari orang Arab. Wa hukiya min kalamihim liha. Dihikayatkan dari ucapan mereka, inni la bihamdillahi la solihun. Inni la bihamdillahi la solihun. Sekarang, bihamdillah. Itu apanya? Itu kan ma'mulnya siapa? Khobar, soleh. Masuk padanya lam. Terus soleh juga masuk padanya apa? Lam. Ini didengar dari ucapan mereka. Cuman ucapan penulis tadi itu menunjukkan bahwa yang belum kuatkan adalah hanya masuk pada ma'mulnya saja. Wa asyara biqauli, dan penulis mengisyaratkan dengan ucapannya. Wal basl. Maksudnya apa? Ini tempat kedua. Ila anna lamal ibtida tadkhulu ala dhamiril fasl. Lamal ibtida itu masuk juga pada dhamir apa? Fasl. Dhamir yang berada di tengah antara mubtada dan khobar. Namanya dhamir fasl. Nah, inna zaidan lahuwal qaim. Wa qala ta'ala inna hadha lahuwal qasasul haqqu. Sama. Fahada ism inna wa huwa dhamirul fasil dakhalat alaihi lam wal qasas khabar inna. Jelas ya? Kalau ini mudah sekali. Wa sumya dhamirul fasil, kenapa dinamakan dhamir fasil? Li'annahu yafsilu bainal khabar was sifah. Karena dia memisahkan antara khabar dan sifat. Masalahnya kalau ana bilang begini. Di contoh tadi. Inna zaidan al-qaim. Antum akan bilang al-qaim apa? Na'at dari siapa? Zaid, karena ma'rifah kan? Tapi ketika ada dia, paham kan? Memisahkan, membedakan ini na'at atau ini khobar. Kan namanya na'at kan setelah man'ut. Dipaham rahasianya ini? Kalau di buku dasar, kita hanya bisa katakan dia adalah pemisah antara mubtada dan khobar. Maksudnya terletak antara mubtada dan khobar. Kalau di buku yang tinggi, langsung ternyata maksudnya untuk memisahkan bukan khobar dan mubtada. Tapi untuk apa? Membedakan antara na'at dengan khobar. Itu fungsinya. Dipaham? Bahkan bukan antara na'at dan khobar. Bisa memisahkan antara badal dengan mubdal. Biasa terletak setelah isim isyarah. Misalnya, dalika huwal fawzul azim misalnya. Kan seandainya antum baca begini, dalikal fawzu. Antum akan i'rab fawzu apa? Badal. Tapi dengan ada huwa, bisa dibedakan antara badal dengan apa? Khobar. Jadi dalika mubtada, al fawzu khobar. Jadi bukan hanya na'at sama khobar. Bahkan antara badal, kalau terletak setelah isim isyarah beral. Paham ini? Sama dengan di mana itu? Di surah Al-Baqarah, di yang terakhir. Ayat apa namanya yang di lembar pertama setelah Al-Fatihah. Ulaika humul muflihun. Nah, kalau seandainya langsung dibilang begini,
pada selain Quran. Ulaikal muflihun. Apa antum i'rab apa itu al-muflihun? Kan bisa badal dari ulaika. Tapi karena ada hum, itu jadi khobar. Memisahkan antara khobar dan badal yang terletak setelah isim isyarah al. Dipahami ini? Jadi itu memisahkan i'rab yang satu dengan i'rab yang lain. Membedakan i'rab yang satu dengan i'rab yang lain. Jelas ini ya? Ini fungsi. Itulah kenapa dinamakan dhamir fasl. Bukan hanya sekedar memisahkan, tapi membedakan i'rabnya. Membedakan i'rabnya. Wadhalika idza qulta Zaidun huwal qa'im. Demikian itu kalau antum katakan Zaidun huwal qa'im. Kalau lam ta'ti bihuwa, kalau antum tidak datangkan kalimat huwa, lah tamala ayakunal qa'im sifah, maka akan terjadi ihtimal kemungkinan bahwa qa'im adalah sifat untuk Zaid li Zaid wa ayakuna khabaron anhu. Bisa juga ihtimal dia adalah khabar dari Zaid. Falamma ataita bihuwa, tatkala antum datangkan huwa, ta'ayyana ayakunal qa'im khabar an Zaid. Maka langsung dipastikan bahwa adalah khabarnya siapa? Zaid. Wa syartu dhamirul fasl. Syarat dhamir fasl itu ayyatawassatu bainal mubtada wal khabar. Inilah sisi kenapa di buku dasar kita bilang dia yang memisahkan mubtada dan khabar. Karena memang syarat dhamir fasl itu harus dia terletak antara mubtada dan khabar. Itu selalunya begitu. Iya, selalunya begitu. Makanya kalau ada dhamir fasl, selalu untuk i'rab sebelumnya mubtada, setelahnya apa? Khobar. Kalau ada ina berarti isim ina dan khobar inna. Nggak antum i'rab yang lain. Antum nggak i'rab yang lain. Jelas kan? Itu seringnya. Syaratnya. Nah Zaidun huwal qa'im. Au bayna may asluhul mubtada wal khobar. Masya Allah. Atau antara apa yang asalnya mubtada dan khobar supaya masuk inna. Kan inna kan bukan lagi mubtada dan khobar, dia pisahkan. Tapi antara isim inna dan khobar inna. Nah inna Zaidan lahu al-qa'im. Kemudian wa asyara biqauli, berikutnya lagi. Wasman halla qablahul khabar ila anna lamul ibtida tadkhulul ala isim idza ta'akhkhara anil khabar. Paham mudahnya? Yaitu lamul ibtida masuk pada isim kalau dia diakhirkan dari khabarnya. Nah inna fid dari la Zaidan, lihat. Inna fid dari la Zaidan. Masuk pada siapa ini? Isimnya inna. Qala Allah Ta'ala wa inna laka la ajron ghairu mamnun. Lihat. La ajron. Itu kan isimnya siapa? Inna. Wa kalamuhu yus'iru aidan. Ucapan penulis mengesankan juga bi annahu idza dakhalatil lam ala dhamiril fasl aw ala isim mutaakhir lam tadkhul ala al-khabar. Sama kan? Bahwa dhamir ini, dalam ini kalau masuk pada dhamir fasl atau masuk pada isim yang diakhirkan, maka dia tidak masuk pada khobar. Kan sama-sama semua begitu dipahami darinya. Wa kadali, dan betul seperti itu adanya. Fala taqul, antum tidak katakan inna Zaidan lahwa laqaim. Ya, wala inna la fid dari la Zaidun, la Zaidan. Paham kan? Ini dia ucapan beliau tadi. Wa muqtada itlaquhu fi qawlihi inna lamal ibtida tadkhulu ala ma'mulil mutawassit wa bainal isim wal khabar. Dan keharusan dari pengitlakan beliau dalam ucapannya lamul ibtida masuk pada ma'mul yang berada di tengah antara isim dan khabar, anna kulla ma'mul idza tawassata jaza dukhulul lam alaih. Kal maf'ul as-sarih wal jar wa majrur wal dharab wal hal. Ini kan mengharuskan ucapan beliau ini setiap ma'mul, setiap yang diamili, terserah apa kedudukannya. Paham kan? Setiap yang menjadi ma'mulnya khabar, terserah. Mau kedudukannya dia memang maf'ulun bih, paham kan? Yang sorry atau jar majrur atau dharab atau apa? Hal. Kan semuanya bisa masuk. Yang penting ma'mulnya di mana? Di tengah. Itu pengitlakan beliau. Wa qad nassan nahwiyun alaman iddukulil lam alal hal. Ucapan beliau tadi itu mengharuskan semuanya bisa masuk. Yang penting itu apanya? Ma'mulnya. Tapi ahli nahwu telah menaskan bahwa tidak boleh dia masuk pada hal. Fala taqul, tidak boleh untuk katakan inna Zaidan la dhahikan raqibun. Paham ya? Tidak boleh masuk pada apa? Hal. Itu yang dikesankan. Berarti semuanya bisa masuk. Jar majrur, dharab, boleh semuanya. Kecuali apa? Hal. Selesai.
Setelah itu lanjut ya. Baru berapa? Lanjut lagi. Benar? Lanjut. Baik, satu. Wa waslu ma bidil hurufi mubtilu imalaha wa qad yubaqqal amalu. Masya Allah. Wa waslu ma, bersambungnya ma bidil huruf dengan huruf-huruf ini. Ini sekarang bukan lagi lamul ibtidah dibahas, tapi maksudnya ma. Ini ma yang disebutkan di kitab sebelum ma kafah. Ma yang menutup amalannya. Bersambungnya ma dengan huruf-huruf ini mubtilu i'malaha, membatalkan amalannya. Jadi kalau ada bilang innama, annama, ka'annama, lakinnama, paham ya? Batal amalannya. Wa qad yabaqqal amalu, tapi masya Allah kata beliau, kadang tetap amalannya. Paham ini? Kan beliau bilang bersambungnya ma batal amalannya, tapi kadang apa? Tetap. Karena ada nanti kata yang tidak bersambung atau bersambung tapi tetap beramal. Idza tasala ma ghairil mausula. Apabila ma tapi bukan ma mausula. Karena kalau ma mausula dia beramal kepada ma itu. Paham ini? Ini ma kafah. Bukan ma mausula. Bi inna wa akhwatiha, dengan inna dan saudara-saudarinya. Kafatha anil amal. Maka itu menutupinya dari beramal. Illa laita, kecuali siapa? Laita fa innahu juzu fil imal wa ihmal. Karena laita walaupun ada ma boleh beramal dan boleh tidak. Boleh antum beramal, amalkan, boleh tidak. Fatakul innama zaidun qaimun, tidak beramal. Wala yajuzu nasbu zaid, tidak boleh antum nasab zaid. Wa kadzalika anna wa ka'anna walakinna wala alla. Demikian pula anna ka'anna lakinna wala alla. Watakul lait, watakul dan antum katakan walaitama laitama zaidun qaimun in syi'ta nasabta zaidan. Kalau antum mau antum nasab zaidan. Fakulta antum katakan laitama zaidan qaimun. Karena dia boleh beramal, boleh tidak. Wa dhahiru kalamil musannif. Kalau tadi belum ta'bir dengan asy'ara, us'ira, yus'ira. Kalau ini dhahir, itu maknanya dhahir. Nampak dari ucapan penulis rahmallah anna ma'idat ini tasolat bihadil ahruf. Bahasanya maka law bersambung dengan huruf-huruf ini kafatha anil amal, maka dia menutupnya dari beramal. Wa qad ta'malu qalilan, dan tapi kadang dia beramal tapi sedikit. Wa hadza madhhabu jama'atun minan nahwiyin. Ini madhabnya sekelompok dari ahli nahwu, Kaz-Zajaji wa Ibnu Sarraj, dan seperti Al-Jazaj dan Ibnu Sarraj, dan menghikayatkan hal itu. Wa hakal Akhfash wal Kisai innama zaidan qaimun. Wah. Beramal atau tidak? Beramal. Wasohi al-madhabul awal. Tapi yang benarnya madhab yang pertama. Apa itu? Tidak beramal. Wa annahu la ya'malu minha ma'ama illa laita. Bahwasanya tidak ada yang beramal bersama ma kecuali laita. Wa amma ma hakalu Akhfash wal Kisai fasyad. Adapun apa yang dihikayatkan oleh Al-Akhfash dan Al-Kisai itu dianggap syad. Wa taradna bi ghairil mausula minal mausula. Kami keluarkan dengan kata selain mausula, maka keluar apa? Mausula. Fa innaha la takufuha anil amal. Karena dia tidak menahannya dari beramal. Bal ta'malu ma'aha. Bahkan dia beramal bersamanya. Karena ma mausula bisa menjadi isim inna. Ya kan? Seperti antum alladhi bisa kan? Innal ladina. Paham kan? Beramal. Wal muradu minal mausula allati bima'na alladhi. Yang diinginkan dengan ma mausula maksudnya yang bermakna apa? Alladina. Innama indaka hasan. Ay innal ladhi indaka hasan. Wallati hiya muqaddaratun bil masdar. Demikian pula dan yang dia ditakdirkan dengan masdar. Nah, innama fa'alta hasan. Ay inna fi'laka hasan. Artinya apa ini? Ini yang kedua yang dikeluarkan. Tadi keluar ma mausulah, yang kedua keluar apa? Ma masdariyah. Makanya di buku sebelumnya ditakbir dengan ma apa? Kafah. Ma di sini bukan ma masdariyah, bukan ma apa?
mausula. Jadi dari sini kita bisa ambil faedah. Takbir sebelumnya ma kafah keluar 2 ma. Bahkan keluar 3 ma. Nah, pertama ma mausula, kedua ma masdariyah, ketiga ma nafi. Ketiga ma nafi. Jelas kan? Ini alhamdulillah. Selesai. Insyaallah kita lanjut lagi pertemuan berikutnya.